warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik kan? Apakah anak-anak sudah mandi dan sarapan? Ya, bertemu kembali di channel YouTube For Good Secang. Jangan lupa klik tombol subscribe agar anak-anak bisa mendapat materi yang terbaru. Jangan lupa selalu ingat pesan ibu ya, 3M. Yang pertama, mencuci tangan memakai sabun. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak 1 meter. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 6. Berkumpul bersama keluarga. Pada hari Minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Yuk, mari kita dengarkan cerita fabel Sang Kancil dan Cicak Badung. Sang Kancil dan Cicak Badung. Di suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri oleh air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil mencari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombolan buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan. Sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya lalu cepat-cepat kabur. "Wah, ada pencuri! Pencuri!" teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si Kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang Kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian Sang Kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis taruh di pinggir. Buah dimakan nanti, tralala, trilili. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malahan tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh rendah menertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah.
Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya saat tahu itu cabai. Dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang. Ntar tidak akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel bukan saja karena semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya, sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam, cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina-dina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Undil 2010. Dari bacaan tersebut, kita dapat ambil kesimpulan bahwa berkat pertolongan kancil, sang cicak akhirnya menyesal dari tindakannya yang kerap mencuri makanan dari hewan lain. Meski tindakannya salah, namun sang kancil tidak marah atau menghukumnya, melainkan menyambutnya sebagai sahabat dan menegurnya secara halus. Nah, sekarang sebagai latihan, tulislah 3 baris saja, ceritakan kembali menurut bahasa anak-anak ya. Semua dari cerita di atas. Silahkan anak-anak beri tanda centang yang berperilaku baik, sedangkan beri tanda silang pada perilaku yang tidak baik. Yuk, mari kita dengarkan suara apa ini? Ya, tepat, suara klakson kapal. Dan suara yang selanjutnya, suara apa ini? Ya, tepat sekali, suara lonceng. Nah, dari suara-suara tersebut, kita mengenal bunyi panjang dan pendek. Ada beberapa bunyi panjang, contohnya bel klakson, kapal, dan bel jam beker. Beberapa bunyi pendek, contohnya lonceng, ketokan palu, suara mesin tik. Nah, mari kita menyanyikan lagu Ayamku Bersama-sama dan kita perhatikan panjang dan pendeknya. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok, 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 kok mencari makan. Di sini kita akan mempelajari pecahan 1/2 atau setengah. Mari kita hitung bersama buah apelnya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah kita hitung buah apel ada 10. Kita beri garis pemisah gambar apel sehingga terbagi menjadi beberapa bagian yang sama. Masing-masing bagian menyatakan pecahan setengah atau 1/2. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 5 buah apel. Setelah anak-anak paham, silahkan kerjakan latihan di bawah ini ya. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. 1. Mendengarkan fabel kancil dan cicak. 2. Mengenal pecahan setengah. 3. Panjang pendek bunyi. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.